Sorry ya, lama Ya, masuknya karena apa-apa. pakai laptop saya. Ya, eh, baik Romo, untuk Lanjut pertanyaan ya. pertanyaan berikutnya akan ditanyakan teman kelompok saya, Jose. Baik, baik. Baik Romo, jadi Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog-dialog beragama? baik. Kita kembali ke dalam pandangan Buddhisme Theravada. Toleransi bukan berarti menganggap semua ajaran itu sama ya, bukan sama ya. Berarti tapi melainkan saling menghormati juga saling menghargai hak setiap orang untuk memeluk atau memiliki keyakinan sesuai dengan yang dia paling anggap cocok ya atau paling anggap sesuai gitu kan ya. Keyakinannya yang penting adalah kita melihat melihat itu kita memandang itu tanpa kebencian atau tanpa permusuhan. Jadi ya, kita saling menghargai lah gitu ya. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa perbedaan pandangan itu tidak boleh menjadi alasan untuk saling merendahkan, saling atau mencela orang lain. Nah, dialog antar agama hendaknya lebih sering dikembangkan untuk tujuan kita bisa memahami uh, apa yang menjadi pandangan dia sehingga akhirnya kita mencapai satu titik temu di mana kita bisa menghargai, oh inilah yang agama pun itu pun menghargai nilai-nilai kemanusiaan gitu kan. Kita akhirnya nanti kita bisa bekerja sama sehingga terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep manusia dalam agama Buddha? Nah, ini yang agak panjang jawabannya. Ya, karena di dalam agama Buddhis Theravada khususnya manusia bukanlah suatu makhluk yang memiliki jiwa yang kekal atta ya. Jadi Buddhis itu mengenal anatta bukan atta dan bukan pula menganggap ciptaan satu makhluk ya. Ya, ciptaan suatu makhluk ya. Dalam arti Buddhis menganggap manusia ini adalah perpaduan dari lima unsur yaitu lima unsur. Kalau lebih ininya dua unsur, unsur batin dan unsur jasmani. Unsur batin itu uh, memiliki empat unsur, ya, empat unsur yaitu perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk dari batin dan juga kesadaran. Sedangkan si jasmani yaitu memiliki satu bentuk yang disebut dengan rupa. Nah, kalau bahasa palinya juga rupa gitu. Nah, itu menjadi lima kelompok kehidupan. Makanya biasanya disebut dengan pancakanda. Jadi pancakanda ini manusia ini dianggap pancakanda memiliki lima unsur dan unsurnya ini selalu berproses. Nah, selalu berproses juga tidak bisa kita kuasai, makanya disebut anatta, tidak bisa menguasai, tidak ada diri yang kekal, tidak ada sesuatu yang kekal. Selalu berproses, apapun yang ada semua berproses. Jadi dianggap dalam Buddhis tidak ada uh, makhluk uh, yang ada satu yang makhluk mencipta manusia, tetapi hanya proses dari kehidupan ini sendiri gitu. Nah, sebetulnya juga adanya makhluk ini itu juga dijelaskan nanti mungkin ada penjelasan ada pertanyaan selanjutnya ya. Tapi sebetulnya kalau lebih jelas itu di dalam satu sutta yang agaknya sutta juga makhluk alam semesta ini tadinya begitu terbentuk datanglah sekumpulan makhluk yang berasal dari alam-alam yang uh, bentuknya halus. Nah, itu jadi konsep itu tidak ada yang mencipta. Ada karena memang sudah kondisinya tepat begitu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Terus kalau menurut Abhidhamma pun itu lebih jelas lagi kalau kita bahas makhluk ini adalah hanya rangkaian proses dari mental, yaitu proses dari batin, ya, dan juga proses dari rupa. Mental sendiri nanti kalau kita bahas ada banyak sekali, ya, ada 108 gitu kan.
Nah, rupa ini juga ada 28 bagian gitu. Nah, itu yang selalu berproses, selalu berubah setiap momen, setiap saat. Jadi tidak ada yang disebut inti yang kekal atau yang kekal. Begitu kira-kira. Selanjutnya, bagaimana konsep dosa dalam agama Buddha? Nah, konsep dosa yang dalam tanda kutip dosa agama atau pandangan orang lain di dalam Buddhis itu tidak ada. Tapi dalam Buddhis ada disebut dosa. Dosa itu adalah konsep dosa dalam yang mendekati adalah aku salah kama. Jadi perbuatan yang tidak baik. Nah, yaitu yang dilakukan melalui pikiran, tentunya melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, melalui tindakan yang didorong. Kembali lagi yang didorong oleh keserakahan kita, terus oleh eh, kebencian kita, dosa, oleh juga kebodohan batin kita, yaitu moha. Nah, tindakan-tindakan yang didorong oleh tiga unsur tadi, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, itulah yang menjadikan pengotor batin kita dan kita pengotor batin sehingga batin kita menjadi kotor. Kotor, kalau kotor kita mempunyai bahan bakar lagi. Bahan bakar apa? Bahan bakar untuk terlahir kembali. Di dalam Buddhis, kelahiran itu tidak hanya satu kali. Akan terus selama bahan bakarnya masih ada, dia akan lahir kembali. Nah, lahirnya sesuai dengan apa yang dia lakukan, bahan bakarnya sesuai dengan bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya lebih banyak yang buruk, ya akan terlahir di alam-alam yang buruk. Kalau bahan bakarnya banyak yang baik, dia akan terlahir di alam yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Nah, terus Buddhis juga menekankan bahwa baik dan buruk itu suatu perbuatan sekali lagi ditentukan oleh kehendak untuk berbuat. Selama dia ada kehendak untuk berbuat, baik atau buruk, nah itulah dia yang akan menjadikan itu sebagai bekal atau istilahnya menjadi pengotor batin atau menjadi bahan bakar untuk lahir kembali. Baik yang baik maupun yang buruk dia akan menciptakan akan bisa menciptakan makhluk atau lahir kembali sebagai makhluk. Kira-kira seperti itu. Jadi konsep dosa tidak ada dalam Buddhis. Tapi yang ada adalah pengotor batin. Baik, terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya Justin. Jadi saya lanjutkan pertanyaannya. Baik. Jadi bagaimana konsep keimanan dalam agama Buddha? Konsep keimanan dalam agama Buddha itu disebut dengan sada, keyakinan. Keyakinan yang lahir karena kepercayaan yang disertai dengan, jadi kita percaya yang disertai dengan kebijaksanaan, pemahaman. Ada pemahaman, bukan sekedar percaya, tapi kita harus memahami. Nah, juga bukan sekedar uh, karena kelahiran. Nah, bukan karena kelahiran. Jadi otomatis ada kebijaksanaan, ya. Bukan sekedar kita menerima, oh karena memang sudah dari awal sudah dikondisikan untuk seperti itu kita. Jadi bukan secara yang membuta, tapi harus ada yang namanya kebijaksanaan. Bijaksana ini dalam arti dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang mengikis kekotoran batin, ya pengotor batin, mana yang menambah pengotor batin, begitu. Nah itu yang akan yang membuat dia menjadi yakin terhadap. Nah, sada sekali lagi keyakinan merupakan awal dari perjalanan spiritual seseorang untuk belajar atau mempelajari untuk mempraktekkan untuk membuktikan sendiri kebenaran dhamma. Karena itu keyakinan dalam Buddhisme itu bersifat dinamis. Semakin seseorang dia praktek dhamma, ya, dan semakin seseorang bisa melihat manfaat dhamma, ya, mengalami sendiri manfaat dari dhamma, itu akan membuat keyakinannya menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Nah, semakin kuat. Kalau dia sekedar yakin membuta tanpa praktek, itu gampang sekali orang
menjatuhkan, tetapi dalam Buddhisme khususnya Theravada kita harus praktek untuk melihat kebenaran dari ajaran tersebut. Semakin dia memahami kebenaran tersebut, ya akan makin kuat keyakinannya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep Allah atau Tuhan? Siapakah Allah atau Tuhan itu dalam agama Buddha? Nah, sekali lagi saya mengambil konsep Buddhis khususnya Buddhisme Theravada ya. Buddhisme Theravada sekali lagi tidak mengajarkan adanya konsep Tuhan, person, orang, bentuk sesuatu gitu kan, suatu makhluk ya, tidak ada. Juga Tuhan sebagai yang maha kuasa, yang sebagai pencipta alam semesta, nggak ada ya. Pengatur kehidupan, pengatur istilahnya takdir atau nasib, nggak ada. Atau hakim yang menghakimi orang, tidak ada. Yang menentukan keselamatan seseorang juga tidak ada. Nah, Sang Buddha mengajarkan bahwa seluruh yang muncul ini, muncul dan lenyap itu hanyalah sebagai fenomena dhamma, yaitu hukum dari sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Jadi hukum yang disebut dengan paticca samuppada, hukum sebab yang akibat yang saling bergantungan. Kalau ada akibat, pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya ini pasti karena muncul, kalau sudah akibat, akan memunculkan sebab baru. Sebab baru ini akan mengakibatkan akibat baru. Ya. Jadi sebab menjadi akibat, akibat akan menjadi sebab baru akan menjadi akibat baru. Andai kan begini contohnya, seperti contohnya paling gampang. Kita mendengar orang mengucapkan satu kata-kata yang kurang baik, gitu kan? Nah, itu kan hanya sebagai sebab kita mendengar kata-kata yang tidak baik, gitu kan? Nah, contohnya seperti anjing, lu. Nah, kata lu-nya itu kan membuat kita tidak enak kan? Sebenarnya anjingnya tidak masalah, tapi lu, anjing, lu-nya itu membuat kita tidak enak. Nah, itu menjadi sebab baru. Batin merasa dirinya terhina akan memunculkan sebab baru. Kita akibat menjadi sebab baru. Sebab barunya apa? Marah, benci. Akhirnya apa? Kita memukul, berantem. Nah, akibatnya ya kita akibat baru lagi, kena lagi kita. Nah, kena mungkin kena pukulan dari orang tersebut karena saling pukul. Nah, so ini menjadi sebab dan terus menjadi sebab itu. Nah, jadi itu yang Sang Buddha katakan hukum sebab akibat, yaitu serta hukum karma. Nah, kebahagiaan maupun penderitaan seseorang itu sekali lagi tergantung pada sebab-sebab yang diciptakan, bukan pada kehendak makhluk. Kita mau baik, ya kita harus yang berbuat baik. Kita mau buruk, ya berbuatlah buruk gitu. Karena kita sendiri, bukan karena ada makhluk lain yang mengatur. Nah, di dalam satu sutta, yaitu Taiwija Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat mencapai alam yang lebih tinggi hanya karena doa atau ritual, tetapi dia harus mempraktekkan, mengembangkan sifat-sifat luhur. Sifat-sifat luhur yaitu ya yang seperti metta, cinta kasih, kasih sayang, karuna, turut simpati, mudita, dan juga batinnya menjadi seimbang. Itu yang disebut dengan Brahma Wihara. Dengan mengembangkan Brahma Wihara, seseorang bisa terlahir sebagai Brahma. Brahma dalam arti ini Brahma dewa yang lebih tinggi, alam dewa yang lebih tinggi sekali. Tapi tujuan akhir agama Buddha bukan terlahir di alam Brahma, tetapi terbebas dari kelahiran. Kira-kira seperti itu. Bro, jadi di aliran Theravada gak ada ya konsep Allah atau Tuhan dan kita fokusnya lebih ke sebuah akibat. Betul, konsep Tuhan sebagai personal. Tapi sifat-sifat ketuhanan itu dijelas ada. Beda ya. Pancasila Pancasila dasar agama negara kita mengajarkan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sifat ketuhanan itu kan sifat-sifat Tuhan. Di Buddhis ada sifat-sifat Tuhan. Tapi Tuhan sebagai person itu tidak ada. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana konsep kitab suci, proses terjadinya kitab suci, dan bagaimana bisa disebut kitab suci? Baik. Kitab suci dalam aliran khususnya aliran Theravada itu adalah Tipitaka. Ya, Tipitaka.
tiga keranjang atau tiga pitaka yang terdiri dari peraturan, kitab peraturan, kitab Winaya Pitaka, terus Sutta Pitaka, kitab-kitab yang berisi khotbah-khotbah atau ajaran-ajaran yang diucapkan oleh Sang Buddha. Kemudian ada yang disebut dengan Abhidhamma Pitaka, yaitu kitab yang membahas tentang metafisika. Ya. Nah, Tipitaka disebut sebagai kitab suci karena memuat semua ajaran Sang Buddha, ya, karena memuat ajaran semua Sang Buddha, ajaran bukan Sang Buddha yang sekarang, Sang Buddha yang Buddha sebelumnya pun, ya, disebut kitabnya sama, isinya ajarannya sama, gitu. Tipitaka ini, gitu. Nah, makanya saya sebut memuat ajaran semua para Buddha, ya. Nah, ajaran Sang Buddha itu semua termuat di dalam Tipitaka, maka menjadi pedoman untuk kita menuju kepada penghentian dari ketidakpuasan dan menuju kepada pembebasan, yaitu nibbana. Karena ajaran ini termuat untuk mengarah ke sana, maka kitab ini menjadi pegangan untuk kita menjadi suci. Dalam arti suci ini adalah terbebas loba dosa moha. Kalau kita praktek, kita bisa menjadi suci, terbebas dari 3 pengotor batin, yaitu loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Makanya disebut kitab suci, gitu. Karena menuju ke tempat yang suci, maka disebut kitab suci. Nah, tapi sekali lagi, ini hanya sebagai kitab. Yang sebetulnya yang diperlukan adalah bukan memegang kitabnya, tapi kita harus praktek sesuai dengan kitabnya. Kita harus praktek sesuai dengan kitabnya. Ya. Kira-kira seperti Baik, itu. berarti Tripitaka yang memuat semua ajaran Buddha Iya, sebagai pedoman hidup betul yang suci ya. sekali. Oke. Betul sekali. Dan untuk satu pertanyaan lagi, bagaimana konsep iblis atau setan dalam agama kita itu Buddhis? Agama Buddhis khususnya, ya. Dalam agama Buddha itu tidak mengenal yang disebut dengan iblis atau setan atau suatu kekuatan mutlak yang melawan Tuhan, ya. Jadi melawan satu pencipta, nggak ada. Yang dikenal adalah Mara. Mara itu ada. Mara itu makhluk. Mara ini banyak konsepnya, tapi ada yang disebut dengan namanya Dewa Putamara. Salah satunya Dewa Putamara. Dewa Putamara itu adalah makhluk tertentu sebagai lambang dari sesuatu yang menghalangi untuk kita terbebas. Nah, Mara ini dapat dipahami sebagai godaan yang berupa hawa nafsu, kebencian, kemalasan, ketakutan, kesombongan, maupun keraguan-raguan terhadap keraguan yang mengikat makhluk itu kembali terus ke alam samsara. Jadi ada semacam ini loh yang dia membuat kita ragu, ini terus akhirnya kita jadi terikat ke alam samsara. Nah, khususnya di dalam satu sutta, yaitu Sutta Samyutta Nikaya bagian Mara Samyutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa Mara itu berusaha untuk menggagalkan perjuangan dari bodhisatta calon sama Sang Buddha ini untuk mencapai pencerahan. Nah, Sang Buddha mengalahkan Mara tersebut, yaitu Dewa Putamara. Mara Dewa Putamara ini itu sebetulnya adalah dewa yang tingkatnya sangat, kalau di dalam Buddha ada 6 tingkat dewa. Nah, dewa itu adalah di tingkat paling tinggi, ya, tingkat yang ke-6. Sangat punya kesaktian yang luar biasa. Tapi dia juga masih, karena dewa, dia masih ada pengotor batin, ada loba, dosa, moha. Nah, dia berusaha menghalangi orang yang mau terbebas, gitu. Nah, menghalangi itu namanya Dewa Putamara. Nah, Dewa Putamara ini yang berusaha menggagal untuk perjuangan si bodhisatta mencapai pencerahan. Nah, bodhisatta mengalahkan Mara dan akhirnya mencapai pencerahan, menjadi sama Sang Buddha dengan kekuatan sendiri, ya. Bukan dengan kekuatan fisik, dalam arti perang, gitu kan, tapi dengan kebijaksanaan dan juga kesempurnaan batin. Nah, di dalam komentar ini ada dijelaskan dalam komentar
makna Mara itu sebagai makhluk adalah Dewa Buta Mara. Tapi ada juga Mara sebagai pengotor batin, namanya Kilesa Mara. Jadi Mara itu banyak. Ada Dewa Buta Mara, ada Kilesa Buta Mara, ada sebagai Mara sebagai yang menjadi sebab untuk kematian, namanya Macu Mara. Mati itu juga Mara, ada namanya Macu Mara begitu. Nah, Mara sebagai kondisi penghambat untuk pembebasan. Nah itu. Nah, ada juga yang Mara sebagai yang menghambat untuk mencapai pembebasan. Gitu. Kira-kira seperti itu konsep iblis. Berarti konsepnya adalah Mara yang terlekat pada manusia seperti keserakahan dan hawa nafsu. Contohnya dalam Betul suta sekali. ingin Mara itu, menggagalkan bodhisattva. ya, Mara itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Terima kasih, Romo. ini Ya, agak panjang, selamat nggak apa-apa siang kan Romo. ya? Oh ya, selamat siang. Ya, Ini siapa nih? saya Arya Rangga kok, Romo. Oh, Aryananda. Oh ya, 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 ya. Baik. Saya izin bertanya, bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Buddha? Oke. Ibadah atau ritual itu sekali lagi bukan sarana untuk mendapatkan perlindungan atau keselamatan dari satu makhluk, melainkan satu cara untuk mengembangkan keyakinan. Ya tadi sadar. Nah, kita datang ke beribadah itu sebetulnya kita praktek dhamma gitu. Kita melakukan penghormatan, kemudian membahas dhamma, terus bermeditasi, yaitu ya, kemudian mendengarkan dhamma atau membahas dhamma, kemudian melakukan istilahnya berbagi jasa patidana, ya jasa kebajikan kita bagikan, itu semua praktek dhamma. Semua sebetulnya ada praktek dhamma. Ya, dari mulai kita menghormat sampai terakhir menghormat kembali, itu semua praktek dhamma. Nah, itu jadi ritual ibadah dalam agama Buddha sebetulnya adalah sarana untuk praktek dhamma, bukan sekedar sarana untuk memohon keselamatan. Nah, ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, terus sekali lagi Sang Buddha juga tidak menegaskan bahwa yang terpenting dalam suatu kegiatan yaitu sebetulnya adalah praktek dhamma, gitu, pelaksanaan dhamma. Ya, Sang Buddha sendiri dalam Mahaparinibbana Sutta saat menjelang parinibbana, Sang Buddha mengatakan bahwa dhamma dan aturan atau winaya, dhamma dan ajaran dan peraturan hendaklah menjadi patokan, jadi guru bagi pengikutnya. Dan bukan sosok makhluk, tapi dhamma dan winaya itu jadi patokan. Gitu. Jadi kita praktek dhamma, sebetulnya kita menghormat Buddha. Kita menjalankan aturan sesuai dengan aturan Buddhis. Nah, juga itu kita menghormat Buddha, ya, menghormat ajaran Buddha. Nah, ya kira-kira sekali lagi beribadah bukan sekedar ritual, tapi kita harus mengerti untuk kita beribadah untuk praktek dhamma. Ya, terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Buddha? Ini saya jelaskan sebenarnya panjang, tapi saya jelaskan ringkas saja ya. Dalam Buddhis Theravada mengajarkan ada satu hari kiamat yang menjadi akhir mutlak bagi seluruh alam semesta. Ada kiamat itu ada dalam Buddhis Theravada, ya. Dan kiamat itu dipengaruhi oleh 3 unsur. Jadi oleh 3 unsur, oleh api, oleh angin, oleh udara. Ya, jadi ada kiamat karena api, ada kiamat karena angin, ada kiamat karena udara, awan kosmik, ya gitu kan. Nah, itu menyebabkan dia bumi ini hancur. Nah, kalau kiamat oleh api itu sampai alam-alam di atas alam-alam dewa itu hancur semua. Nah, kalau kiamat oleh angin itu sampai alam-alam dewa, alam Brahma yang lebih tinggi lagi. Kalau oleh awan kosmik itu bahkan
lebih di atas lagi, hancur. Jadi andai kan di Buddhis itu ada disebut 36 alam 36 alam kehidupan kan ya. 31 alam kehidupan. Sorry, bukan 36. Maaf, ralat, 31 alam kehidupan. Nah, jadi dari 31 alam kehidupan itu kalau kena kiamat yang namanya kiamat karena awan kosmik itu dia hanya tinggal dari 31 hanya tinggal kurang lebih 9 alam. Yang lainnya hancur. Jadi 22 alamnya hancur. Nah, kenapa yang 9 masih ada? Karena memang ya kiamat itu tidak menghancurkan karena batin yang terbentuk di sana materinya itu sangat halus dan tidak bisa menghancurkan. Tidak, bahkan ada alam yang tanpa materi, tanpa bentuk. Ya, jadi dia hanya batin saja, nggak bisa hancur oleh kiamat. Gitu. Nah, itu penjelasannya kira-kira karena tidak ada batin, tidak ada bentuk jasmani, dia nggak akan hancur, hanya batin saja. Nah, sedangkan kiamat ini hanya di dalam satu lokasi, satu alam kehidupan. Dalam Buddhisme itu bukan satu alam kehidupan aja, tapi banyak sekali alam-alam kehidupan. 31 alam ini bukan satu, tapi banyak sekali. Di tempat lain ada 31 alam kehidupan, di tempat lain ada 31 alam kehidupan. Nah, mereka hanya berpindah, yang di sini mati, mereka berpindah ke lokal yang lain. Nah, di sana mereka bentuk lagi dari makhluk baru sesuai dengan kamanya di sana. Nah, konsep kiamat ini ada dalam Buddhis. Dan dalam Buddhis juga dikatakan Buddhis Theravada, setiap hari ini akan terjadi pembentukan dan penghancuran planet. Ya, kalau di dalam sutanya itu di Aganya Sutta atau di Aganya Sutta ya, Aganya Sutta atau di Mahaparinibbana Sutta juga ada dia. Itu akan terjadi pembentukan dan Aganya Sutta ya, atau Aganya Sutta dan Cakawati Sihananda Sutta, sorry. Aganya Sutta dan Cakawati Sihananda Sutta. Nah, tiap hari akan terjadi pembentukan planet baru, juga ada penghancuran planet baru. Setiap momen gitu. Jadi alam semesta ini kalau di dalam Buddhis sangat tidak terukur. Dan sangat banyak, bahkan ribuan klaster atau ribuan galaksi, puluhan ribu galaksi. Nah, jadi selalu terbentuk, hancur, bentuk, hancur, bentuk, hancur. Nah, itu konsep kiamat ada. Dan kita yang kena kiamat, kalau memang kamanya masih ada, kita akan berpindah sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau memang kamanya sudah habis, ya sudah. Kita meninggal di alam itu, kita akan terlahir di 31 alam kehidupan yang lain sesuai dengan kondisi kama kita. Begitu kira-kira. Terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa ada banyak orang yang jadi ateis dan agnostik? Agnostik ya, baik. Menurut Buddhis Theravada, keberadaan ateis maupun agnostik merupakan kenyataan yang wajar ya dalam suatu masyarakat ya. Sang Buddha menjelaskan bahwa setiap orang yang tadi seperti tadi dikatakan punya kecenderungan batin ya, punya kecenderungan batin ya, juga punya istilahnya saya batinnya ini cocoknya mana gitu ya. Nah, yaitu disebut dengan kalau bahasa palinya itu asaya ya. Tingkat kebijaksanaan yaitu panya dalam lainnya. Juga pengalaman hidup, juga yang pasti adalah akumulasi karma yang berbeda-beda. Ya. Setiap orang ini lahir karena kamanya. Kama setiap orang itu berbeda-beda. Makanya di dalam Cula Kama Wibangga Sutta atau Maha Kama Wibangga Sutta, makhluk yang lain itu berbeda-beda. Ya. Bentuk saya dengan bentuk adik-adik yang di sini beda-beda kan? Yang di situ pun beda-beda. Gitu. Nah, kenapa kita beda-beda? Ya karena kita punya kecenderungan kama masing-masing. Ya, kama masing-masing itu yang mengkondisikan kita lahirnya beda-beda. Ada yang terlahir di keluarga mampu, ada keluarga sedang, ada keluarga yang ini, ada yang lahir normal, ada yang lahir harus pakai alat begitu kan, atau kurang gitu kan, aneh kan kakinya tidak sempurna gitu kan, ada yang lahir karena itu kan. Nah, itu karena masing-masing. Nah, dikondisikan
Maka karena itu ya karena memang masing-masing juga kamar masing-masing sehingga mengkondisikan juga pandangannya juga atau pandangan atau diti itu bahasa Pali pandangannya juga beragam karena beragam ya jadi ya beda juga. Oh saya merasa saya nggak perlu beragama tapi saya perlunya berbuat baik saja ya dengan berbuat baik dengan ini ya itu juga sama kok gitu. Nah nggak ada masalah. Buddhisme tidak mengajarkan bahwa semua orang harus memiliki keyakinan arti yang seperti tadi tidak memiliki agama keyakinan gitu kan. Tapi yang penting adalah keyakinannya harus sama gitu atau keyakinannya melainkan mengajak setiap orang untuk kita praktek kebenaran di mana orang itu praktek dengan benar sesuai dengan dhamma ya mempraktekkan dhamma untuk mengikis kekuatan batin dia sebetulnya dia sudah beragama baik dia maupun disebut agama apapun ya dia sudah beragama agamanya apa agama Buddha karena secara otomatis dia mengajak apa istilahnya mempraktekkan untuk mengikis pengotor batin begitu. Nah, yang dipentingkan bukan label, tapi adalah pengertian dan pengalaman juga praktek yang benar untuk kita mengikis kotoran batin. Jadi Buddhis tidak istilahnya tidak melarang untuk mereka mengambil sikap itu ya. Yang pasti juga Buddhis juga di dalam Kalama Sutta itu tidak memaksa masyarakat Kalama Sutta tersebut ada masyarakat Kalama bertanya kepada Sang Buddha. Nah, bagaimana kalau ada masyarakat yang tidak pandangannya beda? Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat Kalama tidak memaksakan masyarakat tersebut untuk menerima ajarannya dia gitu tidak memaksakan untuk ajaran dia ya. Tetapi masyarakat Kalama juga diajarkan untuk menyelidiki kepada diri sendiri ya. Apakah suatu ajaran itu membawa kepada pengikisan loba dosa moha, keserakan, kebencian dan pengotor batin atau dia malah menambah justru menambah atau justru kalau dia menambah, berarti ajaran tersebut harus ditinggalkan. Tapi memang kalau dalam ajaran tersebut mengurangi pengotor batin, yaitu keserakan, kebencian, dan kebodohan, kegelapan batin, ya kita harus praktekkan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Romo. Kita itu sudah kehabisan Zoom lagi ya? Zoom lagi. Pindah lagi, Romo. Sama benar sih ini banyak pertanyaan. Oke, baik. Nanti saya masuk lagi ya. Iya, Izin siap. pindah dulu. Terima kasih Romo. Ya, Terima kasih, Romo. baik. Ya. Cok, Kalau BA-nya Cok. dapat gimana? berarti ini gua ya? Ya, sekarang lu, Ndar. Sekarang gua ya? Oke, oke.